सख्ती से पेश है। कानून अपने हाथ में मत। क्या मतलब? आई डोंट नो, किसी ने उन्हें नहीं देखा। कि वो पुलिस का सामना न करे। Assalamualaikum para pecinta film India. Apa ada di antara kalian yang sempat ikut unjuk rasa? Kalau Mimin hanya mengikuti dari berita. Semoga kalian baik-baik saja ya. Oh ya, Mimin sengaja memilih film kali ini yang sesuai dengan situasi Indonesia. Judulnya Satyagraha. Ceritanya tentang aksi unjuk rasa seperti yang sedang banyak terjadi di negara kita. Film ini dibintangi oleh Ajay Devgan, Amitabh Bachchan, Kareena Kapoor Khan, dan banyak lagi aktor kawakan. Mimin ucapkan selamat menyaksikan. जादू तेरी नजर खुशबू तेरा बदन. Seorang pemuda kaya asal Delhi, Manav Raghavendra, datang pertama kali ke kota Ambikapur untuk menemui sahabat dekatnya Achilles Anand. Kebetulan Achilles akan segera bertunangan dengan kekasihnya Sumi. Manav juga sebelumnya sudah mengenal Sumi melalui media sosial. Achilles memperkenalkan Manav kepada ayahnya Dwarka Anand. Mereka ngobrol sambil makan siang. Dwarka menanyakan rencana hidup Manav. Spontan saja dijawab akan mendirikan perusahaan telekomunikasi. Dwarka yang seorang pensiunan kepala sekolah tidak respek dengan jawaban Manav. Orientasi Manav yang hanya mengejar uang akan membuatnya serakah. Manav menilai sangat wajar orang mengejar uang. Sifat serakah juga tidak selamanya buruk. Serakah akan membuat seseorang bekerja lebih totalitas. Malam harinya, Manav mengajak Achilles untuk mengubah jalan hidup. Kecerdasan Achilles harus digunakan dengan baik. Bukan justru terjebak menjadi insinyur pemerintah yang gajinya tidak seberapa. Achilles mengaku tidak tertarik mengejar uang. Dia cukup bahagia dengan gaji seadanya. Achilles ingin membangun jalan raya yang bisa membantu kesejahteraan rakyat. Lalu setelah pensiun, Achilles memiliki mimpi untuk membuka sekolah gratis bagi anak-anak miskin. Hanya itu yang saya inginkan. Ayah juga pasti akan senang, ujar Achilles. Manav terus mencoba meyakinkan Achilles. Jangan sampai hidupnya sia-sia hanya karena ingin menyenangkan ayahnya. Rupanya obrolan mereka sejak tadi didengar oleh Dwarka. Achilles jadi kaget melihat ayahnya. Dwarka jadi semakin tidak menyukai Manav yang mencoba memberi pengaruh buruk pada Achilles. Tolong jauhi Achilles, orang sepertimu akan merusak negara ini, ucap Dwarka. Manav terdiam, tidak tahu harus berkata apa. Dia terpaksa pamit pergi sebelum acara pertunangan Achilles digelar. Achilles jadi tidak enak hati dengan sahabatnya itu. 3 tahun berlalu. Manav telah menjadi pengusaha telekomunikasi sukses yang terbiasa menghalalkan segala cara. Perusahaannya akan segera meluncurkan ponsel baru. Terkait kendala regulasi bisa dengan mudah diubah. Manav akan dibantu oleh pengusaha bernama Parekh yang bisa mengendalikan Menteri Komunikasi dan puluhan anggota parlemen. Tentu saja bantuan itu tidak gratis, semua ada harganya. Tiba-tiba Parekh dikejutkan dengan kedatangan seorang jurnalis TV, Yasmin, yang sudah mencarinya sejak beberapa hari terakhir. Parekh gelagapan berhadapan dengan Yasmin, apalagi liputan terbarunya berhasil membongkar praktik suap Parekh dalam perubahan undang-undang pertambangan. Manav memuji keberanian dan kecerdasan Yasmin. Pujian itu tidak membuat Yasmin tersenyum. Yasmin juga sudah mengetahui sepak terjang Manav dalam sektor komunikasi. Saya harap jalan kita tidak bertentangan, ujar Yasmin pergi. Sementara di kota Ambikapur, Achilles menjalani hidup bahagia bersama istrinya Sumi. Achilles juga dibanggakan oleh ayahnya. Desain jembatan layang yang dibangun Achilles sangat hebat dan akan segera selesai. Sebuah panggilan telepon dari lokasi proyek merusak suasana sarapan pagi. Achilles diberitahu bahwa jembatan layang baru saja runtuh. Sebanyak 7 pekerja meninggal dan lainnya luka-luka. फ्लाईओवर का एक स्लैब गिर गया. कोई बड़ी दुर्घटना तो नहीं हुई? Achilles bergegas ke lokasi. Evakuasi masih sedang berlangsung. Beberapa aktivis LSM yang dipimpin Arjun membantu proses evakuasi. Achilles terkejut menyadari semen yang digunakan kontraktor tidak sesuai instruksinya.
Semen lokal diyakini menjadi penyebab jembatan itu runtuh. Pimpinan partai oposisi Gauri Sankar juga datang ke lokasi. Gauri bicara kepada media bahwa penyebab jembatan runtuh pasti karena anggaran dikorupsi. Gauri menuntut Menteri Balram Singh bertanggung jawab atas kecelakaan yang merenggut korban jiwa itu. Ucapan Gauri yang seorang wakil rakyat hanya garang di depan media saja. Di belakang, Gauri minta proyek kepada Menteri Balram Singh. Ternyata Gauri menggonggong hanya untuk mendapatkan jatah proyek. Robohnya jembatan membuat Achilles merasa sangat bersalah. Pada saat Achilles di jalan raya, seorang penjual solar terjatuh. Motor Achilles ikut terpeleset. Lalu tanpa diduga, truk di belakang menabraknya. Sopir truk kabur meninggalkan Achilles yang meninggal di tempat. Kabar duka itu mengguncang Sumi dan Dwarka. Sumi menelpon Manaf selaku sahabat dekat. Sumi tidak bisa bicara banyak, dia hanya menangis histeris. Manaf syok menyadari sahabat terbaiknya itu telah meninggal dunia. Saat itu juga Manaf pergi ke rumah duka. Sumi dan Dwarka dilihat masih terguncang. Manaf memeluk Sumi untuk menguatkan hatinya. Menteri Balram datang berbelasungkawa, tentu saja bersama media. Balram memuji kehebatan Achilles sebagai insinyur. Sebagai bentuk kepedulian, Balram akan memberikan santunan sebesar 25 lak. Meninggalnya Achilles sangat terasa bagi Dwarka dan Sumi. Sepanjang malam, Sumi menangisi nasibnya yang telah menjadi janda. Dwarka bisa memahami kepedihan hati menantunya itu. Selain mereka berdua, Manaf juga merasakan kepedihan yang sama. Achilles telah banyak berjasa dalam hidup Manaf. Sungguh tidak pernah diduga Achilles akan pergi secepat ini. Manaf kembali ke Delhi keesokan harinya. Perjalanan Manaf terhenti karena jalanan diblokir. Pemblokiran itu untuk menghalangi ribuan petani pergi protes ke Delhi. Jurnalis TV ABP News, Yasmin juga ada di sana. Yasmin heran melihat wajah Manaf yang murung. Yasmin mengajak Manaf minum teh sambil ngobrol. Manaf menceritakan tentang kematian sahabatnya Achilles. Mereka berdua jadi berteman. Di sisi lain, Dwarka dan Sumi terus berusaha melanjutkan hidup. Mereka akan menggunakan uang santunan dari pemerintah untuk pembangunan sekolah gratis. Masalahnya, uang yang dijanjikan pemerintah tak kunjung cair. Sudah 2 bulan, Sumi bolak-balik mengurusnya di kantor kolektor Ambikapur. Sumi bicara langsung dengan kolektor tentang uang yang dijanjikan menteri. Kolektor mengaku berkas Sumi belum sampai ke mejanya. Sumi kembali ke bagian administrasi. Petugas di sana sedang sibuk menerima suap. Begitulah kondisi kantor pemerintahan Ambikapur. Tanpa suap, berkas apapun tidak akan diurus. Melakukan protes hanya sia-sia. Petugas justru mempersilahkan Sumi memverifikasi berkasnya sendiri. Sumi sedih dengan kenyataan itu. Dia diperlakukan seperti pengemis. Padahal pemerintah sendiri yang menjanjikan uang. Sumi pulang dan menceritakan apa yang dialaminya kepada Dwarka. Mendengar itu, Dwarka pergi menemui kolektor yang sedang rapat. मीटिंग चल रहा है Dwarka menegaskan bahwa dirinya tidak butuh sumbangan dari pemerintah. Dwarka tidak tahan dengan sistem korup yang dibuat para pejabat busuk. Kolektor mengancam akan menangkap Dwarka karena dianggap menghina dan mengganggu. Seketika itu, Dwarka menampar kolektor hingga membuat semua orang kaget. Anda adalah pelayan masyarakat. Kami tidak akan mentolerir kekasaran Anda, ucap Dwarka. Kolektor memerintahkan polisi menangkap Dwarka. Penangkapan itu menjadi masalah serius karena Dwarka adalah tokoh masyarakat. Aktivis pemuda Arjun datang menjenguk kantor polisi. Kebetulan Arjun salah satu mantan murid Dwarka yang biasa dipanggil Daduji. Manaf yang ada di Delhi juga mengetahui kabar penangkapan itu dari Sumi. Manaf bergegas pergi ke Ambikapur. Politisi yang dihubungi mengaku tidak bisa membantu pembebasan Dwarka karena kolektor merupakan orang kepercayaan Menteri Balram Singh. Manaf mendatangi kantor polisi dengan membawa tim pengacara. Satu-satunya cara membebaskan Dwarka adalah permintaan maaf kepada kolektor. Dwarka merasa tidak bersalah dan ogah minta maaf. Dwarka juga tidak butuh bantuan Manaf yang dianggap bermental sama dengan kolektor. Bagi Dwarka, menjalani hukuman penjara jauh lebih terhormat daripada meminta maaf. Manaf tidak bisa melihat ayah sahabatnya mendekam di penjara. Dia bersama pengacara Indrajit menggandeng para aktivis mahasiswa untuk membebaskan Dwarka. Berbagai poster, spanduk, dan banner disebar.
Video animasi tentang penamparan kolektor juga diviralkan. Para mahasiswa itu sangat bersemangat membela Dwarka. Akun fanspage Revolusi Ambikapur dibuat untuk menarik dukungan publik. Berbagai video pendek dibuat. Manaf berorasi di Tugu yang menjadi pusat keramaian masyarakat untuk menyuarakan kebebasan Dwarka Anand. Tindakan Dwarka karena sudah muak dengan para pejabat korup. Aksi Manaf mendapat dukungan penuh dari Arjun. Arjun siap mengumpulkan massa dan melakukan unjuk rasa besar-besaran. Manaf menghubungi jurnalis Yasmin agar mau datang meliput aksi untuk pembebasan Dwarka Anand. Aksi itu pasti akan diperhitungkan jika masuk televisi. Manaf dan Arjun kemudian mendatangi kantor polisi bersama ribuan orang. Yasmin dan timnya juga sudah ada di sana untuk meliput. Tuntutan pengunjuk rasa adalah pembebasan Dwarka. Jumlah orang yang datang terus bertambah. एक पत्थर से लैंडस्लाइड की शुरुआत होती है। राइट बुजुर्ग द्वारका आनंद ने शायद यही कुछ हुआ अंबिकापुर। Sesuai prediksi, berita unjuk rasa itu menjadi perhatian CM atau Ketua Menteri. CM meminta Menteri Balram Singh menyelesaikan masalah di Ambikapur agar tidak membesar. Balram yang juga berasal dari Ambikapur memarahi kolektor karena telah menjadi sumber ketegangan. Masalah tamparan seharusnya tidak dibesar-besarkan demi stabilitas daerah. Balram turun tangan menemui para pengunjuk rasa. Dia meminta maaf atas penangkapan tokoh masyarakat Dwarka Anand. Saat itu juga Balram membebaskan Dwarka alias Daduji. Kolektor yang ikut mendampingi Balram hanya bisa patuh. Sebagai permintaan maaf dirinya dan kolektor, Balram langsung memberikan cek senilai 25 lak yang sempat tertunda. Kali ini Daduji menolak uang itu. Daduji menampar kolektor bukan hanya terkait uang yang tak kunjung cair, tapi sebagai perlawanan terhadap sistem korup di pemerintahan. Saya akan terima uang ini jika semua bantuan untuk rakyat yang tertunda sudah dicairkan. Silahkan Pak Menteri selesaikan masalah itu dalam waktu 30 hari. Jika tidak, rakyat akan marah, ucap Daduji. Sikap Daduji mendapat dukungan rakyat. Balram dibuat malu. Daduji kemudian pulang diantar massa. Setelah di rumah, Daduji diingatkan oleh Yasmin bahwa ultimatum yang dibuat untuk pemerintah tidak akan berguna. Para pejabat sudah terbiasa menyepelekan tuntutan rakyat. Manaf memiliki ide untuk mengumpulkan data semua bantuan yang belum dicairkan. Dengan data itu, pemerintah bisa ditekan dan dikontrol. Tidak sulit mengumpulkan data penerima bantuan di kota Ambikapur. Apalagi Arjun memiliki jaringan kuat hingga ke akar rumput. Manaf menyerahkan masalah itu kepada Arjun dan yang lain, mengingat Manaf harus kembali besok ke Delhi untuk mengurus perusahaannya. Sore harinya, Yasmin akan membuat laporan. Dia butuh komputer karena laptopnya sedang error. Sumi mempersilahkan Yasmin menggunakan komputer Achilles yang tidak pernah dihidupkan setelah kematiannya. Yasmin terkejut saat membuka komputer Achilles. Sebuah surat pengunduran diri ditemukan yang sempat dibuat oleh Achilles. Yasmin memanggil Manaf untuk memberitahu hal itu. Manaf ikut kaget karena Achilles tidak pernah bercerita tentang pengunduran diri. Untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi, Manaf mengajak Yasmin pergi ke mantan kantor Achilles. Informasi yang didapatkan di sana, Achilles tidak mungkin bundir. Kinerja Achilles juga sangat memuaskan dan mendapat pujian menteri. Manaf merasa ada yang janggal. Rencananya kembali ke Delhi ditunda sebelum semuanya jelas. Tapi masalah itu dirahasiakan dari Daduji. Apalagi Daduji sudah mulai menghargai Manaf. Setelah kematian Achilles, saya merasa sangat terpukul. Untungnya sekarang ada kamu, kekosongan hati ini sudah terisi, ujar Daduji. Manaf terharu mendengarnya. Manaf juga menemukan sosok ayah dalam diri Daduji. Mereka berdua jadi memiliki ikatan batin yang kuat. Manaf berjanji akan tetap menemani Daduji hingga misi selesai. अब आप आराम कीजिए, कल सुबह अभियान शुरू करना है। Besoknya, Manaf bersama tim fokus mengumpulkan data dari masyarakat. Mereka memiliki tugas masing-masing. Arjun dan anggotanya sangat berperan penting. Para aktivis mahasiswa juga rela pulang kuliah duluan demi bisa membantu misi Daduji. Dalam waktu singkat, ratusan ribu berkas masyarakat yang haknya tertunda sudah bisa dikumpulkan. Berkas itu akan diserahkan kepada pemerintah untuk segera dicairkan.
Dukungan untuk memberantas praktik suap dan korupsi yang semakin kuat membuat Menteri Balram Singh tertekan. Balram ingin menghancurkan gerakan rakyat itu. Aparat keamanan dikerahkan untuk membubarkan aksi. Anak buahnya juga sudah menyusup ke barisan massa. चलो Aksi unjuk rasa yang semula damai mulai tidak terkendali. Anak buah Balram yang pura-pura menjadi peserta aksi meneriakkan slogan gulingkan pemerintah. Mereka juga melempar aparat sehingga kerusuhan terjadi. Aparat dan massa bentrok. Manap melihat ada penyusup. Manap berusaha menangkap penyusup itu, tapi aparat justru meringkus Manap dan membawanya pergi. Manap dibawa untuk bertemu Menteri Balram Singh. Balram tidak suka dengan gerakan Manap yang sok melawan korupsi. Padahal semua bisnis Manap dijalankan dengan kelicikan. Balram akan mengungkap kebusukan Manap ke publik. Oleh karena itu, Manap harus segera meninggalkan Ambikapur. Jika tidak, Manap akan dikirim ke Delhi sebagai mayat. Media mulai memberitakan skandal perusahaan Manap atas pesanan Menteri Balram. Kedekatan Manap dengan politisi tukang suap juga dipublikasikan. Belum lagi kehidupan dunia malamnya yang penuh hura-hura. Daduji yang menonton berita itu jadi sangat kecewa. Begitu pula dengan Sumi, terutama Yasmin yang sudah mulai menaruh hati. Yasmin sangat marah kepada Manap yang menghilang tanpa kabar. Berkali-kali Yasmin menelpon juga tidak diangkat. Sudah 3 hari Manap mengasingkan diri. Manap memanggil semua petinggi perusahaannya untuk datang. Ternyata Manap melakukan sesuatu yang sangat penting terhadap perusahaan dan semua aset miliknya. Setelah itu Manap berani menunjukkan diri kepada masyarakat. Semua orang menatapnya dengan cara berbeda. Nama baik Manap telah hancur. Manap tidak peduli dengan pandangan orang. Dia merasa hanya memiliki kewajiban memberi penjelasan kepada Daduji. Tapi gerbang rumah Daduji tertutup untuk Manap. Daduji tidak mau menerima Manap lagi. Manap memilih untuk bicara melalui pengeras suara. Dia menyadari kehadirannya ditolak semua orang karena telah menjalankan bisnis secara licik. Perusahaan saya diberitakan membuat banyak investor bangkrut. Saya tegaskan, situasi itu sudah saya perbaiki. Saya jamin tidak ada yang mengalami kerugian. Saya sudah membagikan perusahaan dan keuntungannya kepada semua pihak terkait, termasuk para karyawan, ucap Manap. Kini Manap hanya menginginkan maaf dari masyarakat kota Ambikapur, terutama kata maaf dari Daduji yang sudah dianggap seperti ayah. Daduji, setelah saya kehilangan orang tua, Achilles menyemangati hidup saya. Tapi saya juga kehilangan Achilles. Sekarang saya tidak mau kehilangan lagi. Saya bersedia dihukum asal dimaafkan, ujar Manap. Hati Daduji tersentuh mendengar kata-kata Manap. Daduji kagum mengetahui Manap telah menyerahkan kekayaannya untuk menebus kesalahan. Meski begitu, Manap akan tetap dihukum, tapi hukumannya adalah tetap tinggal di Ambikapur untuk menyelesaikan misi yang tertunda. Semua orang bertepuk tangan, kebersamaan mereka semakin kuat. शूट करो। Inspektur polisi Durgalal yang selama ini menjadi antek penguasa juga terketuk hatinya. Durgalal merasa malu dengan hidupnya yang melayani para koruptor. Saat itu juga Durgalal memutuskan untuk mendukung gerak rakyat. हम इसी टाइम ये पुलिस की नौकरी छोड़ते हैं। Ada satu orang yang masih kesal dengan Manap, yaitu Yasmin. Tindakan Manap yang menghilang selama 3 hari membuat hidup Yasmin tersiksa. Ditambah lagi 203 kali Yasmin menelpon tanpa sekalipun dijawab. Amarah Yasmin secara langsung menunjukkan perasaan cintanya. Yasmin berhenti ngambek setelah dikasih permen kiss. Mereka berdua berdamai dan mengungkapkan perasaan cinta masing-masing. Never do this to me again. I'm sorry. Selanjutnya, Manap bersama Yasmin dan yang lain melakukan aksi sweeping ke kantor kolektor. Setiap praktik korupsi dan suap dihentikan. Petugas di sana mengaku terpaksa mengambil suap karena atasannya juga selalu meminta jatah. Aksi bersih-bersih itu membuat kolektor marah. Polisi diperintah melakukan penangkapan. Tapi polisi tidak berani. Jumlah massa yang mendukung gerakan rakyat sangat banyak. Kantor kolektor bisa rata dengan tanah jika rakyat marah. Para pengunjuk rasa mengancam akan tetap melakukan aksi setiap hari sampai perubahan terwujud.
Tuntutan rakyat sederhana, hanya menginginkan sistem pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Media-media yang mayoritas budak penguasa menyalahkan gerakan rakyat. Mereka menganggap tidak sepantasnya rakyat melakukan sweeping dan bersikap kasar kepada pejabat pemerintah. Daduji alias Dwarka Anand membela gerakannya. Tindakan tegas memang harus dilakukan terhadap para pejabat korup. Rakyat sudah lelah dipermainkan dan diperas jerih payahnya. Urusan mudah sengaja dipersulit demi mendapatkan suap. Gerakan rakyat yang diberi nama Satyagraha itu kini memiliki 4 instruksi kepada pemerintah. Daduji sengaja tidak menggunakan istilah tuntutan, tapi instruksi atau perintah. Mengingat negara mereka menggunakan sistem demokrasi yang artinya pemerintah hanyalah pelayan dan rakyat adalah tuan. Seorang tuan tidak pernah memohon, tapi memberi perintah. Instruksi pertama, kolektor Ambikapur harus diganti. Kedua, CBI harus mengusut tindakan kekerasan yang dilakukan polisi kepada pengunjuk rasa beberapa hari lalu. Ketiga, pemerintah harus memberikan pelayanan terbaik tanpa suap dan korupsi. Keempat, semua bantuan untuk rakyat harus segera dicairkan. Keempat instruksi itu harus dilaksanakan paling lambat dalam waktu 7 hari. Apabila instruksi rakyat tidak dijalankan, maka konsekuensinya sangat berat. Rakyat akan kompak untuk berhenti membayar pajak. Kami menyuruh pemerintah dan politisi untuk bangun dari tidur lelapnya. Segera perbaiki jalan, rumah sakit, dan lain-lain. Perbaiki semua sistem, tegas Manaf. Daduji bersama seluruh gerakan rakyat kemudian mendatangi kantor pemerintah untuk menyerahkan instruksi yang telah dibuat. Mereka justru disambut tindakan represif aparat. Gas air mata ditembakkan. Tapi rakyat sudah tidak gentar, mereka tetap bertahan dan mengancam akan mogok bayar pajak jika instruksi rakyat tidak dilaksanakan. Ancaman rakyat membuat CM dan semua pejabat pemerintah panik. Pajak merupakan pendapatan terbesar pemerintah. Jika rakyat berhenti bayar pajak, roda pemerintahan tidak akan jalan. CM meminta Menteri Balram Singh untuk menyelesaikan masalah itu. Perwakilan gerakan rakyat diundang untuk berdiskusi. Manaf datang bersama Yasmin dan Indrajit. CM yang ikut hadir dalam pertemuan itu menjamin akan memenuhi semua tuntutan rakyat, termasuk mengganti kolektor. Manaf meminta kolektor Ambikapur dipilih langsung oleh rakyat, bukan ditunjuk seperti selama ini. Masalah aturan bisa diubah. Menteri Balram mengajak Manaf bicara 4 mata. Balram mengungkap tentang jembatan layang yang ambruk karena kesalahan desain Achilles. Hal itu sesuai dengan laporan penyelidikan dari tim ahli. Jika kamu tidak menghentikan gerakan protes ini, saya akan umumkan ke publik bahwa kesalahan Achilles menjadi penyebab 7 pekerja meninggal, ucap Balram. Manaf jadi terdiam, dia memilih menghentikan pertemuan. Yasmin sampai bingung dengan sikap Manaf yang tanpa penjelasan. Malamnya, Manaf bekerja sama dengan Inspektur Polisi Durgalal untuk mengambil data laporan tim ahli yang dimaksud Balram. Setelah mendapatkan laporan itu, isinya berbeda dengan klaim Balram. Fakta sebenarnya, desain jembatan yang dibuat Achilles mendapat pujian banyak pihak. Manaf juga menemukan laporan rahasia Achilles yang ditujukan kepada pejabat tinggi pemerintah. Isinya tentang proyek jembatan yang direbut secara paksa oleh perusahaan milik Sangram Singh yang merupakan adik Balram Singh. Parahnya, laporan itu bocor sehingga Achilles ingin mengundurkan diri karena banyaknya ancaman yang diterima. Babak baru kematian Achilles terungkap. Manaf mengajak Durgalal menemui penjual solar, Cutilal, yang menjadi saksi kecelakaan. Cutilal terpaksa menceritakan peristiwa sebenarnya. Sebelum kecelakaan, sebuah truk sudah mengikuti Achilles dari belakang. Pada saat motor Achilles terjatuh, dia masih bisa berdiri. Tapi sopir truk dengan sengaja menabrak Achilles hingga meninggal. Cutilal melihat ada Sangram Singh di dalam truk. Fakta itu membuktikan bahwa kematian Achilles bukan kecelakaan, tapi pembunuhan yang dilakukan oleh Sangram. Manaf dan Yasmin pergi menemui seorang pejabat tinggi Kalikan dengan membawa bukti-bukti pembunuhan Achilles. Kalikan setuju untuk menangkap Sangram Singh asal kematian Achilles tidak dikaitkan dengan CM. Besoknya, polisi datang membawa surat penangkapan untuk Sangram yang sedang merayakan ulang tahun. Balram tidak berdaya dan membiarkan adiknya ditangkap karena terbukti telah membunuh insinyur Achilles. Kematian Achilles yang menjadi korban pembunuhan membuat Daduji shock. Daduji pergi ke lokasi pembunuhan putranya. Daduji yang selama ini kuat dan tegar terlihat rentan.
CM cuci tangan atas kematian Achilles. CM juga tidak peduli dengan tuntutan rakyat yang memberikan deadline 7 hari. Bagi CM, pemerintah tidak boleh diintimidasi. Sikap pemerintah yang menolak memenuhi tuntutan rakyat menimbulkan masalah baru. Seorang wanita yang suaminya menjadi korban jembatan layang memprotes gerakan Daduji. Gara-gara Daduji, uang kompensasi 1 lakh tak kunjung dicairkan. Kedua anak saya menangis kelaparan di malam hari. Gerakan Anda telah menghancurkan hidup kami, ujarnya. Daduji merasa sangat bersalah. Dia memutuskan untuk tidak makan dan minum sampai pemerintah memenuhi tuntutan rakyat. Keputusan Daduji membuat gerakan rakyat semakin membara. Apalagi setelah berhari-hari, kondisi fisik Daduji mulai melemah. अब तक धीरज मांगा था धीरज मत देना घबरा जा कर करने कुछ काम. Bahkan Daduji terjatuh di atas panggung saat ribuan anak-anak datang menjenguknya. Manaf dan yang lain berpikir keras menemukan cara agar pemerintah segera memenuhi tuntutan rakyat. Manaf menerima tawaran dari partai oposisi untuk berjuang bersama menekan pemerintah. Kini gerakan rakyat bertambah kuat dengan bergabungnya anggota partai oposisi. Tapi hal itu tidak disukai oleh Yasmin, yang sangat khawatir gerakan mereka hanya dimanfaatkan. Kekhawatiran Yasmin terbukti. Ketua partai oposisi Gauri Sangkar hanya beberapa hari saja berteriak lantang. Gauri berubah sikap setelah bertemu Balram Singh. Balram memiliki semua bukti korupsi dan penipuan yang telah dilakukan Gauri. Cukup mudah bagi Balram menjebloskan Gauri ke penjara. Gauri mengumumkan ke media tidak lagi mendukung gerakan rakyat. Gauri justru menyalahkan para pengunjuk rasa yang memaksakan kehendak kepada pemerintah. Manaf jadi bingung dengan perkembangan situasi. Sementara Daduji tetap tidak mau makan. Dia rela mati asal tuntutan rakyat dipenuhi. Masalahnya pemerintah tidak peduli. Salah seorang pengunjuk rasa, Lal Bahadur, tidak tega melihat Daduji tersiksa kelaparan. Demi bisa menekan pemerintah, Lal Bahadur memutuskan untuk menyirami sekujur tubuhnya dengan bensin. Manaf dan Arjun terlambat bergerak. Lal Bahadur sudah dilalap api, nyawanya tidak terselamatkan. Lal Bahadur meninggal di rumah sakit. Kali ini rakyat benar-benar muak kepada pemerintah yang sudah tuli dan buta. Ribuan rakyat mengiringi jenazah Lal Bahadur ke peristirahatan terakhir. Amarah rakyat sudah tidak terbendung. Beberapa polisi yang ikut untuk menjaga keamanan menjadi sasaran. Para polisi itu diamuk, disiksa, dan diseret jadi tontonan. Manaf maupun Arjun tidak bisa lagi mengontrol amarah rakyat. Darah telah tumpah. Balram Singh mengirim militer untuk mengamankan situasi. Arjun bersama orang-orangnya sudah siap memberi perlawanan. Rakyat bukan pengecut yang takut dengan militer. Manaf tidak setuju dengan tindakan Arjun. Kekerasan bukan jalan mereka. Daduji juga pasti tidak setuju, tapi Arjun tidak memiliki pilihan lain. Mereka harus melawan atau mati. Situasi benar-benar darurat. भैया जल्दी चलिए बाबूजी पता नहीं. Sumi memberitahu Manaf bahwa Daduji hilang. Manaf berusaha mencari Daduji. Rupanya Daduji sedang berusaha menghentikan pasukan militer agar tidak menyerang rakyat. Manaf melihat Daduji. Hal yang tidak disadari, anak buah Menteri Balram juga datang membawa senjata. Balram menginstruksikan agar Daduji maupun Manaf dibunuh.
Anak buah Balram memberedel Daduji dengan senjata. Manaf juga terkena peluru. Arjun dan orang-orangnya menangkap si penembak yang diketahui sedang teleponan dengan Menteri Balram. Kondisi Daduji terluka parah. Dia meminta semua orang menghentikan kekerasan. Yasmin menyiarkan secara langsung pesan-pesan Daduji. Situasi bangsa saat ini membuat Daduji sangat sedih. Pemerintah yang seharusnya melayani rakyat justru tidak mau mendengar suara rakyat. Daduji tidak sanggup bicara lagi. Dia mengembuskan napas terakhir dalam pangkuan Manaf. Semua orang berduka dan murka. Kematian Daduji memaksa pemerintah mengambil tindakan cepat. Menteri Balram yang menjadi dalang pembunuhan Daduji ditangkap. Arjun dan seluruh rakyat yang sudah marah mengamuk ingin mengadili Balram. Hukuman bagi Balram bukan penjara, tapi pengadilan rakyat. Darah harus dibalas dengan darah. Manaf sekuat tenaga menenangkan massa. Balas dendam tidak akan membuat situasi membaik. Mereka harus kembali ke tujuan awal, yaitu mewujudkan sistem pemerintahan yang bersih. Hanya dengan sistem baik, masa depan rakyat akan lebih cerah. Untuk mewujudkan sistem seperti itu, satu-satunya cara adalah masuk menjadi bagian dari sistem. Manap menyadari sistem tidak akan bisa diubah dari luar. Oleh karena itu, Manap meminta Arjun segera mendirikan partai politik. Semua rakyat pasti akan mendukung. Setelah mereka memiliki kuasa, maka para koruptor akan mudah diberangus. Ucapan Manap benar juga. Arjun setuju melakukannya. Dan film pun berakhir di sana. Bagaimana menurut kalian semua? Apakah ide Manap bisa menjadi solusi juga untuk Indonesia? Tulis pendapat kalian ya di komentar. Wassalam semuanya. अब तक धीरज मांगा था, अब धीरज मत देना प्रभु, अब धीरज